Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di kesempatan Sabtu subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada kita untuk belajar memperdalam tuntunan syariat dalam dinul Islam. Semoga pelajaran kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pemahaman-pemahaman terbaik seperti yang Allah ridhai dan seperti yang Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu mengamalkan apa yang telah kita pahami dengan baik. Kita awali dengan bermohon juga pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun saudara-saudari kita dari kalangan manusia yang berinteraksi dengan kita, dekat ataupun jauh yang belum beriman sampai dengan detik ini, semoga mampu menguatkan jiwanya, dibimbing oleh Allah untuk mampu menguatkan lisannya bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita saksikan di sekitaran kita peristiwa-peristiwa kehidupan, terlebih kematian yang langsung diperlihatkan, dan sekarang nampaknya begitu mudah terlihat, begitu sering terjadi. Kalau dulu kita mendengar di beda bukit, beda tempat, jarak yang cukup jauh, sehingga peristiwa-peristiwa kematian itu begitu mencengangkan, begitu mengingatkan dan menyentuh kepada jiwa kita. Sekarang seakan-akan setiap hari hampir kita lihat baik di televisi ataupun di media sosial atau berita-berita yang tampak kepada kita. Sungguh semua itu sesungguhnya ditampilkan di hadapan kita untuk semakin mengingatkan, ya. Jadi berbahaya kalau kita melihat itu semua hampir setiap hari tapi jiwa kita tidak tersentuh, seakan-akan melihatnya sebagai peristiwa biasa saja. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang seharusnya paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah, di antaranya adalah mengingat kematian. Karena itu Nabi sering mengingatkan kepada kita agar sering mengingat kematian sehingga kita sadar bahwa kehidupan dunia ini sementara. Kita akan berpulang, kita akan kembali kepada Allah, kita akan dihisab, menemukan negeri akhirat yang abadi. Dan bagi orang beriman, itu tidak ada tawar-menawar. Keyakinan antara kita dengan kehidupan akhirat itu bagian dari pokok keimanan, bagian dari dasar keimanan. Dasar pokok disebut dengan rukun, ya, rukun keimanan, rukun pokok pondasi. Jadi kalau satu bangunan pondasinya itu lemah, maka mudah diterpa badai apapun sehingga runtuh bangunannya, atau boleh jadi bahkan hilang sama sekali. Karena itu keyakinan terhadap kehidupan akhirat, wabil akhirati hum yuqinun, dan dalam kehidupan akhirat itu mereka memiliki keyakinan yang teguh. Bagian yang kelima dari rukun iman adalah sesuatu yang seharusnya terikat kuat dalam jiwa kita. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kematian juga kehidupan untuk menguji yang masih hidup di antara kita guna meningkatkan amal kebaikan mereka sebagai bekal pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah yang Maha Perkasa dan memahami kekurangan kita. Untuk itu Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mampu mengingat dan mau kembali ke jalan yang benar. Karena itu kalau kita saksikan ada satu kehidupan terjadi atau kematian di sekitaran kita, sesungguhnya kita diingatkan, hey, ini hidup. Sampai kapanpun satu saat akan tiba ajalnya untuk kembali. Boleh jadi esok lusa kamu yang pulang dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Kamu akan wafat di mana? Apakah di jalankah, di rumahkah, di tempat ibadahkah, sedang apa? Karena itu diminta kita untuk terus menjaga amal saleh, berpositive thinking pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kembali kepada Allah dalam keadaan wafat yang terbaik. Wafat yang mulia, penutup kehidupan yang terbaik. Penutup disebut dengan khatimah. Sesuatu yang mulia baik disebut dengan hasanun husnun. Ya, sehingga kita mengenal kalimat husnul khatimah, hayatan thayyibah, husnul khatimah. Kalau hidup yang baik, kalau meninggal dalam keadaan yang terbaik. Karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi mari kita sama-sama bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon bimbingan Allah agar mengisi sisa-sisa hidup kita ini lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Nah, dalam rangka bermohon, berdoa, ya juga bertobat, meminta bimbingan, ternyata yang paling menarik di Al-Qur'an juga disertakan bimbingannya. Ini yang menjadikan dinul Islam sebagai bimbingan yang paling lengkap, paling komplit, paling komprehensif dan menyentuh semua aspek bagian kehidupan kita. Tidak ada satu bagian episode kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi yang tidak didapati bimbingan dan pedomannya dalam Islam. Semua ada dan semua pertanyaan dijawab, semua persoalan ada solusinya.
Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Ini menunjukkan kebenaran wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Mustahil ada setiap gerak-gerik manusia, tindak tanduknya, perilakunya, disertai bimbingan di dalamnya secara rinci, detail, komprehensif, dari mulai doanya, caranya, maknanya, hikmahnya, implementasi dalam kehidupan. Mustahil ada seperti ini, kecuali dari penciptanya. Ya, karena yang mencipta itu lebih tahu tentang yang diciptakan. Ya, saya sering analogikan ini dalam kehidupan kita keseharian. Pembuat pesawat, pembuat handphone, pembuat mobil, motor, itu tahu detil-detilnya. Ya, tahu penggunaannya. Kapan digunakan, berapa batas kecepatannya untuk kendaraan, aman di jalan seperti apa, uji emisinya bagaimana, uji kendaraannya seperti apa, dan sebagainya. Sampai detik-detik bagian-bagian tertentu, ya, bukan hanya terkait dengan kecepatan, bahkan detil-detil di dalamnya, komponennya, spare part-nya, dan sebagainya. Demikian handphone, demikian pesawat, dan sebagainya. Ya, ini sudah hukum umum. Ya, maka yang paling mengetahui tentang sesuatu ya penciptanya, pembuatnya. Nggak mungkin kita diberikan bimbingan yang sangat detail dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan saat tidur. Itu ada bimbingannya, 24 jam semua kegiatan manusia. Itu ada bimbingannya. Di Islam itu jelas sekali. Ya, dari mulai secara formal menjadi ibadah doanya, caranya seperti apa, maknanya apa, hikmahnya apa, begini implementasi dalam hidup. Keterkaitan antara roh, komponen terdalam, dengan akal pengikat, dengan fisik jasmani bagian terluarnya, itu dijelaskan secara sempurna termasuk kebutuhannya. Mustahil ada yang bisa mampu memberikan pedoman seperti itu kecuali penciptanya. Karena itulah Allah tegas menyampaikan di dalam Al-Quran yang berisi pedoman kehidupan kita itu dengan kalimat yang jelas, ya, lugas, tegas, padat, singkat, dan terang benderang mengatakan inni khaliq. Saya pencipta kalian. Ya, sayalah Khaliq kata Allah. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ya, inni khaliqum basyara. Dan ingatlah, pahami ketika Rabb Muhammad SAW berfirman kepada kalangan malaikat dan jin yang telah tercipta sebelumnya. Ya, sebelum manusia maksudnya. Jadi malaikat dicipta duluan, jin kemudian setelah itu. Ya, di ayat 27-nya kan tentang jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya, kemudian setelah itu Allah sampaikan kepada kalangan malaikat dan jin, ya, yang ada pada saat itu, bahwa Allah akan mencipta makhluk baru namanya bashar. Ya, kita manusia. Ya, di antara nama kita adalah bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran dalam bentuk tunggal, dan basyaraini sekali dalam bentuk dual. Ya, Allah akan mencipta, penciptaan manusia itu diviralkan, ya, di kalangan malaikat dan juga kalangan jin. Ya, nanti dari mana taunya jin? Ya, pada saat itu karena nanti ada di antara jin itu yang menyimpang, yang kelak akan berubah menjadi iblis, asalnya dari kalangan jin. Itu di Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat ke-50. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami firmankan kepada kalangan malaikat dan sementara jin yang ada pada saat itu untuk hormat, sujud hormat kepada Adam alaihissalam, semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni, adalah dia dulunya termasuk kalangan jin, fafasaqa an amri rabbih, maka dia menyimpang dari perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasan bab yang berbeda, tapi kita ingin tarik ke dalam aspek yang akan kita ulas di kesempatan kali ini, bahwa kita manusia butuh kembali kepada Sang Pencipta. Allah menyebut diri dengan Khaliq, ya. Dan yang paling menarik, Allah pun berjanji kepada kita sejak awal mula penciptaan kita bahwa Allah akan melindungi, memperhatikan, menyayangi, memberikan kebutuhan kita, memaafkan potensi kesalahan kita, mengampuni potensi dosa-dosa kita jika kita mau kembali kepada jalan dan ketentuannya, melindungi kita, memberikan semua arah kehidupan yang membahagiakan, menyukseskan, menenangkan, mendamaikan. Semua aspek itu diwakili dengan kalimat Rabb namanya, dari sifat rububiyah. Rububiyah itu tanda-tanda perhatian yang tinggi, ya, yang memberikan penyertaan dalam kehidupan, memberikan satu arahan, satu bimbingan, ya. Karena itu kita kenal istilah murabbi, ya. Murabbi itu bagian yang terkecilnya, skala kecilnya. Guru kita disebut murabbi, orang tua kita disebut murabbi. Kenapa guru orang tua disebut dengan murabbi? Karena orang tua mengarahkan kita, membantu kita, ya, kemudian juga mensupport kita dari kebutuhan kita, memberikan bimbingan, tapi terbatas karena itu skala kecil. Orang tua meninggal, selesai, ya kan? Dan tidak semua aspek kebutuhan kita terpenuhi, ya kan? Guru-guru juga demikian, ada fase-fase tertentu saja. Selesai di fase itu kita pindah kepada yang lain. Kalau kita ingin mendapatkan yang tanpa batas, kemudian luas sifatnya, komprehensif, holistik, dan tak punya batasan di sisi apapun, maka kalimatnya berubah dari kata murabbi yang tadi saya sampaikan menjadi rabbun, rabb, ba bertasydid, rabb. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dirinya dengan Rabb. Di antara nama-nama terbaiknya, Asmaul Husna, dan sifatnya adalah Rabb, menunjuk pada sifat rububiyahnya. Nah, kata Rabb ini yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan saat
awal proses penciptaan kita. Jadi saat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berproses di rahim ibundanya, gitu kan? Dalam usia nanti 4 bulan, di situ kemudian ditiupkan roh. Nah, disinilah kemudian Allah mengambil perjanjian komitmen ya dengan hamba yang tercipta itu ya sebelum terlahir ke dunia, tentunya dengan kalimat yang ditampilkan berupa kata Rabb. Itu terekam di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Saya kembalikan ke Al-Quran karena ini semua informasi yang diberikan oleh Khalik, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan dirinya Khalik, sang pencipta. Jadi Allah memberikan semua pedoman dari kehidupan kita yang telah tercipta. Nih, saya ciptakan kamu, yang dicipta itu makhluk namanya. Penciptanya Khalik, beserta dengan ciptaan itu diberikan pedoman. Ini loh, ya fungsi kehidupan kamu begini, misinya begini, visi hidup kamu ini begini. Kalau kamu ikut dalam jalur ini, kamu akan begini, 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 begini. Kalau kamu menyimpang dari petunjuk ini, pedoman ini, maka resikonya akan begini, begini, begini. Resiko awal begini, resiko kehidupan begini, resiko pulang begini. Lengkap sekali. Lengkap. Karena itu ini disebut dengan petunjuk pedoman. Ya, bahasa Arab ini disebut hudan. Jadi semua petunjuk pedoman yang diberikan kepada para nabi, rasul membimbing umatnya untuk berkehidupan disebut hudan namanya. Ya, Nabi Musa dapat hudan, Nabi Isa dapat hudan, Nabi Muhammad SAW dapat hudan, petunjuk untuk umatnya. Bahkan Nabi Adam pun saat turun ke bumi dapat hudan. Ya, itu di Al-Baqarah ayat 38. Qul lahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ya, hudan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sekarang dimulai misi kalian berkehidupan di bumi, turun ke bumi. Ya kan? Nanti saat berkehidupan itu aku akan turunkan satu pedoman berkehidupan. Siapa yang mampu mengikuti pedoman kehidupan ini, maka aku jamin kehidupannya dia tidak akan pernah mengalami satu kegelisahan berkepanjangan. Fala khaufun 'alaihim. Jadi kehidupannya menenangkan aja. Melihat mengkhawatirkan, tenang menyikapinya, gitu kan? Di rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial, walaupun ini nggak mudah. Ya nggak mudah karena harus mempelajari pedomannya dulu. Oh ini loh, dan dahsyatnya itu sebelum terjadi diberikan itu. Ya, ini potensi di rumah tangga akan terjadi begini, begini, begini. Solusinya begini, begini, begini. Jadi dia sudah belajar sebelum mengalaminya. Ya, itu ada di hudan. Walahum yahzanun, sehingga berpotensi menghadirkan selalu kesenangan. Ya, tidak larut dalam kesedihan gitu. Air mata mengalir biasa, itu fitrah manusia. Tapi dia nggak larut dalam kesedihan. Jadi kehidupannya selalu menenangkan, menyenangkan. Dan nah, sebelum bekerja ini teori rezekinya nih. Jadi yang biasa, ini yang percepatan, yang cepat sekali, begini caranya, begini cara mengondisikannya. Jadi begitu diikuti hudan, itu menenangkan, menyenangkan. Demikian setiap generasi berganti, selalu ada hudan. Ya, Nabi Musa misalnya ketika diberikan oleh Allah kitab untuk membimbing umatnya, kita sebut dengan Taurat kan, Torah gitu, sangat terkenal. Taurat, Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ketiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurah. Ya, wa anzalat Taurat wal Injil. Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam, Injil untuk Nabi Isa alaihissalam. Taurat itu isinya hudan. Ya, untuk kesesuaian di era umatnya Nabi Musa, itu terbatas kepada kaumnya Musa. Ya, dia nggak bersifat universal, terbatas kaumnya Musa pada saat itu. Itu disebut hudan oleh Al-Quran. Surah ke-17 misalnya, surah Al-Isra, ya, di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba. Wa ataina Musa, kami berikan kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa kitab. Ya, kitab, sesuatu yang tersusun dengan baik, dengan sempurna awal sampai dengan akhirnya untuk kepentingan umatnya, kaumnya pada masa itu. Ya, wa ja'alnahu hudan. Dan kami jadikan Taurat itu hudan, ya, pedoman berkehidupan untuk siapa? Li Bani Israel. Allah nggak sebutkan linnas untuk semua manusia, tapi Bani Israel. Ya, kepentingan umatnya Musa pada saat itu secara terbatas begini, berpedoman dalam berkehidupan. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu punya ruang-ruang terbatas. Ini untuk umat ini, umat ini. Kadang dalam satu kehidupan bisa jadi nabinya ada dua ditemukan. Ya, seperti di zamannya Musa kan ada Nabi Musa dengan Harun membawa risalah yang sama. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada Nabi Ibrahim dengan Nabi Lot misalnya kan. Itu dalam membawa risalah yang sama, dengan beda distrik gitu ya di situ. Nah, jadi kita akan temukan beberapa bagian-bagian ini. Di zaman Nabi Isa alaihissalam ada Nabi Yahya, ya, Nabi Yahya dengan Nabi Isa kan berkehidupan bersamaan. Nah, untuk kaum yang sangat terbatas. Nah, yang paling dahsyat itu Nabi Muhammad SAW, satu nabi, satu rasul diutus untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Karena itu hudannya pun istimewa, disebutkan untuk semua manusia sampai berakhir kehidupan. Disebut dengan Al-Quran. Al-Quran itu hudan, fungsi utamanya hudan. Ya, itu fungsi fitrah dari semua risalah nubuwah itu hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Karena ini nabi penutup harus istimewa, kitabnya harus istimewa, maka waktunya pun turunnya mesti istimewa. Dengan ya waktunya istimewa, tempatnya istimewa, di tempat paling istimewa di bumi, wilayah sekitaran Makkah Al-Mukarramah, di mana terdapat rumah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ditugaskan makhluknya untuk membangun, kemudian disertakan untuk kepentingan berkehidupan hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Kemudian yang paling menarik,
Nah, ini ada di surah Ali Imran nanti, inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan lalladzi bi Bakkah mubarakan, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, menjadikan kiblat dalam beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bakkah, di Makkah. Ya kan? Nah, maka lahirnya di Makkah, mendapat wahyunya di Makkah. Satu-satunya nabi yang lahir di Makkah kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon utus nanti seorang rasul yang lahirnya di sini, sekitaran tempat ini, ya, dekat Makkah, setelah mereka meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang sempat hancur, tersisa fondasi, ya hancur kena banjir bah di masa Nabi Nuh alaihissalam, kemudian tersisa fondasi, diperintahkan untuk ditinggikan kembali. Setelah selesai, keduanya berdoa minta supaya lahir nabi terbaik di dekat Ka'bah ini, ya. Siapa yang lahir Nabi dekat Ka'bah? Nabi Muhammad SAW yang lahirnya di situ. Nabi Ismail dikuburkan di area itu, tapi Nabi Muhammad lahir di situ. Baik, ya Nabi Muhammad SAW terlahir di situ, menerima wahyunya juga di Mekah, ya. Kemudian berkehidupan, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, dan diberikan satu risalah, ya, dengan turunnya wahyu Al-Quran. Nah, ini harus istimewa. Maka dipilih juga tempatnya istimewa, waktunya pun istimewa. Apa waktu yang paling istimewa? Ramadan. Di antara sekian bulan yang terbaik, Ramadan. Di antara sekian hari yang terbaik, Jumat. Yes, ya, semua yang mengiringi Al-Quran ini karena harus menjadi pamungkas, harus terbaik semuanya. Jadi tempatnya terbaik, waktunya terbaik, detil waktunya pun terbaik, bulannya bulan terbaik, kemudian harinya hari terbaik, malamnya pun jadi Al-Qadar, Lailatul Qadar, yang kita kalau temukan itu bisa nilainya ya luar biasa, lebih dari 1000 bulan, sehingga turun Quran surah 97 itu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, itu semuanya mulia gitu, teman-teman sekalian, untuk memberikan keistimewaan pada rasulnya sekaligus hudan yang turun kepadanya, sebut Al-Quran. Maka Allah menyampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan mulia yang kalian puasa itu, yaitu bulan Ramadan, disitulah kemudian diturunkan Al-Quran. Apa fungsinya? Hudal linnas. Hudal linnas, sebagai pedoman berkehidupan untuk semua manusia. Jadi kalau dulu itu kaum Musa, li Bani Israel, umatnya ini, umatnya itu, li qaumihi, Nabi Muhammad tidak, linnas. Linnas, untuk semua manusia tanpa kecuali sampai kehidupan berakhir, ya, di penghujung zaman itu. Jadi kalau kita ingin temukan pedoman berkehidupan yang membimbing kita untuk berkehidupan dengan benar, nyaman, tenang, menenangkan, menyenangkan dalam semua aktivitas yang kita kerjakan di muka bumi ini, maka kita harus lihat semua pedoman-pedoman itu dari pencipta kita, yaitu Al-Quran. Ya, bahkan dahsyatnya ini, objektivitas dalam Islam itu kita diminta. Kalau nggak percaya silahkan, ya, analisis untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya, makanya saya sering katakan, kayaknya nggak didapatkan di muka bumi ini satu agama manapun yang meminta pemeluknya untuk mengkritisi kitabnya sendiri. Coba silakan cek, ya, untuk menilai, untuk membuktikan kebenarannya. Ada nggak? Jadi langsung dari kitabnya sendiri mengatakan, kalau kamu ragu dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini misalnya, ya, atau dengan firman ini, silakan kamu cek, kamu buktikan. Bahkan ditantang membuat yang semisalnya. Anda nggak akan temukan kecuali di Al-Quran, ya kan? Ya, untuk ini kalau pede, kalau merasa benar, tentu kan akan pede menyampaikan itu. Ini Tuhannya juga demikian. Ya, Allah langsung mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Pede sekali. Cek dimanapun, di kitab manapun yang dianggap suci, temukan kalimat itu. Ya, yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya, nggak ada Tuhan selain saya. Kalau kita temukan, setidaknya belum ditemukan sampai saat ini. Silahkan cek, bandingkan. Ya, dan kitabnya pun sangat istimewa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ya, kalau kalian meragukan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW berupa Al-Quran, berupa wahyu-wahyu, kalian ragu? Silahkan fa'tu ya bi suratin min mithli. Kalian coba datangkan yang semisalnya. Ini kan berbahasa Arab. Ya, kalau kalian bisa bahasa Arab, tentu bisa kalian buat. Kalau ini produk manusia, kalian bisa membuat yang semisalnya. Dari urutan katanya, kalimatnya, bangunan huruf-hurufnya, makna-maknanya, sampai keistimewaannya, memberitakan yang gaib, memberitakan yang misteri 15 abad yang lalu, di daerah yang memang tandus, yang nggak ada akses informasi seperti kita dapatkan sekarang. Ya, bisa membuat sesuatu yang abadi sampai ke masa depan, kiranya mustahil dibuat oleh manusia. Hanya Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ya, semua itu untuk bisa membuktikan kebenaran Al-Quran, sekaligus melemahkan persepsi-persepsi kemanusiaan kita yang akan menduga ini buatan manusia, ini produk budaya, ini begini, ini begitu. Jadi bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa yang sudah basi gitu. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan ini produk budaya, ini rekayasa, ini buatan Nabi Muhammad, itu ketinggalan zaman. Karena 15 abad yang lalu sejak Quran diturunkan sudah ada tuduhan itu dan tidak bisa dibuktikan. Ya, tuduhan yang nggak bisa dibuktikan
yang hanya bisa menuduh tapi nggak bisa mendatangkan bukti yang jelas, yang nyata, nah itu disebut dengan raib namanya. Karena itu Allah buka dengan kalimat dzalikal kitabu la raiba fi. Hei, semua isi Al-Qur'an ini jauh dari apa yang kamu bayangkan, jauh dari apa yang kamu fantasikan. Kan? Ini semua nggak ada kaitan dengan tuduhan kalian yang tanpa bukti itu. Kalian meragukan dengan menuduh, sudah ragu, nuduh tapi nggak datangkan bukti kata Allah. Ya? Nah, karena itu kita itu diminta sebelum kita benar-benar ya menjalankan dengan sempurna berkehidupan untuk mengenal Rabb kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah yakin kenal petunjuk kehidupan kita, sudah tahu semuanya itu, sekarang kita jalani. Nah, kalau kita sudah yakin dengan Allah, yakin dengan Al-Qur'an, kan mulanya yakin dulu, iman dulu. Kalau nggak iman baca Qur'annya ya nggak akan maksimal. Nggak akan ada petunjuk kemudian kita bisa kerjakan, kita lakukan. Nah, ini sekarang persoalannya, apakah semua orang-orang Islam saja dalam tanda petik ya, apakah semua orang Islam itu baca Qur'annya pakai iman nggak? Ini masalahnya. Iman itu kan yakin tanpa ragu. Ketika dia baca, dia harus yakin. Nggak boleh ada ragu sedikit pun. Ketika yakin itu ada, nanti ada cahaya dalam jiwa kita. Nur namanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Kan? Cahaya iman itu akan membimbing dia bagaimana memahami bagian-bagian dari Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibimbing dari bagian-bagian untuk jadi hidayah, jadi hudan dalam dirinya untuk berperilaku. Ketika berperilaku ini didasarkan pada iman, disitulah cahaya Allah diturunkan untuk memberikan ya apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah berjanji kalau kamu kerjakan begini, Allah akan arahkan seperti ini. Kalau kamu lakukan ini, Allah akan berikan seperti ini. Ya itu konsepsinya. Nyata kok dibuktikan 15 abad yang lalu bagaimana orang tinggal di tempat yang tandus, gak ada peradaban, pengetahuan tertinggal, kan? Semua serba terbelakang, ya segala perilaku menyimpang, macam-macam banyak sekali sehingga disebut dengan jahiliyah. Allah nggak turunkan tongkatnya Nabi Musa mengembalikan kepada Nabi Muhammad misalnya SAW. Allah nggak berikan mukjizat Nabi Isa atau perpaduan mukjizat misalnya Nabi Musa dengan Nabi Daud dengan Ibrahim alaihi salam atau alaihi salam jami'an. Tidak, Allah berikan Al-Quran ya untuk merubah mereka semua keluar dari keadaan jahiliyah menjadi khair ummah. Ya, dan dahsyatnya kemudian membangun peradaban, dan peradabannya pun dilekatkan kepada petunjuknya dalam Islam. Biasanya kan kalau di satu umat itu jadi peradaban, kan daerahnya yang disebutkan. Coba lihat di sejarah kan, ya Anda akan mendapati peradaban misalnya Yunani, peradaban Mesir kuno, peradaban Babilonia, selalu peradaban-peradaban terkait dengan tempatnya, letak geografisnya. Ya, tapi kan Anda belum pernah dengar peradaban Arab. Ya, belum pernah dengar. Yang kita dengar apa? Peradaban Islam. Peradaban Islam dibawa ke Spanyol, bikin peradaban, maka peradaban Islam di barat di Spanyol, di timurnya di Baghdad, peradaban Islam di Baghdad. Kita nggak pernah bilang peradaban Baghdad kan? Ya, itu jujur tuh kalimat-kalimat terjujur yang terekam tertentu dalam tinta emas sejarah. Kita lihat, ya kan? Itu kan kalimat yang paling jujur. Nah sekarang, kenapa kalimat itu menyertakan di dalamnya untuk memberikan satu pengertian kepada kita bahwa spirit dalam bangun peradaban ini ada dalam nilai-nilai keislaman. Ya. Yang tidak malu kita katakan bahkan Barat pun belajar, yang saripatinya dibawa untuk mengembangkan dan memajukan Barat. Ya, walaupun nggak ditampakkan nilai Islamnya, lacak dengan perjalanan sejarah akan ditemukan dari mana belajar. Ya kan? Barat yang dalam kegelapan sampai tiba masa Renaissance dan sebagainya. Walaupun diawali dengan peperangan, perang salib macam-macam, ya itu bagian episode sejarah tertentu, tapi kita akan sepakat dengan saripatinya. Apa itu? Bahwa semua kemajuan-kemajuan yang diraih oleh Barat akarnya mengakar pada pembelajaran dari peradaban Islam. Dan sejarawan Barat mengakui, ya sangat aneh kalau ada orang-orang orientalis sekarang mengatakan gak ada hubungan. Itu kurang baca gitu. Kurang baca dan kurang minum susu gitu. Jadi kalau kita telusuri sampai ke ujungnya, kita akan temukan akarnya. Nah, jadi pada puncaknya adalah Al-Quran membangun peradaban. Al-Quran mengarahkan pada kemajuan dan berkehidupan yang berkemajuan. Jadi semua itu tertata pola dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengawali ini semua dengan apa yang tadi saya sampaikan sampai ke detik terakhir ini untuk memberikan satu motivasi, kekuatan, semangat, dan kepercayaan diri yang tinggi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, come on, kita baca Quran dengan iman kita, ya, supaya imun kita juga menguat, supaya kita mendapatkan petunjuk. Ini kalau cuma baca tiap hari baca, alhamdulillah dapat pahala insya Allah, sesuai kadar keikhlasan. Tapi mukjizat yang terkandung di dalamnya berupa pedoman kehidupan, kita nggak dapatkan. Ya ada mukjizat pengetahuan, dahsyat sekali. Ya, apa harus saya katakan satu persatu ilmuwan-ilmuwan kita yang ngafalin Quran, belajar Quran, tiba-tiba jadi orang paling hebat di zamannya. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, ya Ibnu Sina dan sebagainya. Itu kan memulai dari Quran semua gitu. Ya itu dahsyat, penemu ini, karyanya di copy paste. Ya, banyak orang meng-copy paste dari situ. Ya, John Dalton misalnya yang menemukan atom kan di kimia itu seperti itu. Tapi kan riset pertamanya siapa? Jabir bin Hayyan. Ya, Wright bersaudara misalnya yang menemukan pesawat terbang. Ya, riset pertamanya siapa? Ibnu Firnas. Ya, dan sebagainya gitu. Di kedokteran kita kenal Avicenna. Di filsafat pemikiran, dokter bedah kita kenal Ibnu Rushdi. Ya, siapa mereka itu? Averroes, Avicenna itu Ibnu Sina, Ibnu Rushdi. Ya kan? Aljabar siapa yang buat di matematika? Ya kan? Kita punya Al-Farabi, Al-Khawarizmi dan sebagainya. Jadi itu luar biasa.
Ya, jadi ini untuk membantah argumentasi bahwa orang yang ngapalin Quran itu akan ketinggalan zaman. Tidak, justru zaman diisi dengan spirit Al-Quran. Jangan salah. Zaman itu diisi dengan spirit Al-Quran. Orang-orang hebat itu, orang yang berinteraksi dengan Quran akan hebat kalau berinteraksi dia dengan iman. Dengan iman, dengan cara yang benar. Jadi kan kurikulum kehidupan. Nah, awalnya dengan bermohon. Jadi saya ingin membawa sebuah persepsi begini. Kita yakin dulu pada Quran. Seperti kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin dengan firman-Nya di Al-Quran, dan dengan membentuk keyakinan itu dibuktikan lewat perjalanan sejarah. Jadi loh, ini udah tampil begini, apa kurang apa lagi gitu. Ini buktinya begini, orangnya ada, disepakati oleh sejarah, informasinya nyata. Terus setiap zaman tuh kurikulumnya diterapkan, hasilnya luar biasa dan memberikan kemajuan kepada zaman. Ya, ingat, Al-Quran itu kalau dipraktekkan memberikan kemajuan terhadap zaman. Ya, jadi bukan berarti orang yang kembali belajar Quran, belajar agama ketinggalan zaman, bukan. Dia akan mengisi kebaruan di zaman itu. Itu cara berpikirnya. Ya, hati-hati ya, jangan tergoda oleh kalimat-kalimat yang terlihat menarik, gitu kan, tapi menjauhkan kita dari tuntunan yang benar. Ya, kalau nggak percaya silahkan kembali kepada Al-Quran, pelajari, pahami, gali. Itu warisan kitab kita begitu banyak, teman-teman. Kitab kita, peninggalan ulama kita, hasil kajian terhadap Quran melahirkan pengetahuan itu masih tersebar luas. Saya sarankanlah daripada baca berita-berita yang nggak jelas gitu kan, kekinian, bikin status-status yang tidak bermakna gitu, lebih baik kita mengaji lagi kitab-kitab ulama kita dulu. Karya itu melimpah sekali. Ya, demi Allah saya katakan kalau yang terjemahkan, bikin oleh kita itu gerakan terjemahan sebagainya semua sertakan. Ada kitab tentang hewan, ya kitab Al-Hayawan dijahit. Itu luar biasa karakteristik hewan dari yang besar sampai kecil diterangkan. Karakteristiknya bagaimana, keutamanya seperti apa. Bahkan nanti ada ensiklopedi, ya ensiklopedi orang-orang pintar sampai ke kalangan hewan, sampai ensiklopedi orang-orang tertinggal sampai ke kalangan hewan. Ya, itu banyak sekali. Itu masih dunia hewan, belum dunia tumbuhan. Ya, belum macam-macam karakteristik kehidupan. Banyak sekali kitab yang berlimpah kepada kita. Ya, dan itu bisa kita gali. Nah, kalau udah kita yakin dengan semua ini, artinya kan kita harus minta kepada Allah. Awali dengan memohon, awali dengan berdoa. Karena Allah berfirman di Quran surah ke-40. Ya, surah Al-Mu'min tuh, namanya dia Al-Mu'min, harus yakin tanpa ragu. Ya, jadi surah tentang doa itu, ya di antara surah bentangan tentang doa yang meminta kita berdoa, ada di surah Al-Mu'min. Mu'min itu kan sudah menggunakan isim fa'il. Isim fa'il itu menunjuk pada identitas yang melekat. Fa'ilun, pemilik sesuatu yang melekat gitu kan, sifatnya melekat di dalamnya. Gitu. Jadi kalau sudah melekat, artinya di sini menggunakan kata iman, ya amana yu'minu imanan fahuwa mu'min. Jadi mukmin itu adalah orang yang imannya melekat pada dirinya. Nah, di surah Al-Mu'min ini, di surah Al-Mu'min di ayat yang ke-60, surah ke-40 ayat ke-60 itu berisi tentang permohonan doa kepada Allah, dan Allah yang langsung memerintahkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kan jadi kata Allah Subhanahu wa taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang memperhatikan kalian, tadi saya uraikan di awal kata Rabb, memperhatikan, merawat, melindungi, memberikan kebutuhan, penyertaan dalam kehidupan, itu memerintahkan kalian untuk bermohon, berdoa kepadanya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah astajib lakum, aku akan jawab pada kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, sungguh orang-orang yang sombong, ya, memalingkan dari doa kepadaku sebagai ibadah. Jadi doa itu bagian dari ibadah. Ya, bahkan puncak doa itu nanti sholat. Sholat itu kan secara bahasa namanya doa. Karena di dalam sholat semua isinya doa semua. Ya, jadi orang-orang yang nggak berdoa kata Allah itu orang sombong. Seakan-akan nggak butuh. Padahal dia itu dalam hatinya pun mengerjakan sesuatu masih butuh bantuan. Ya, dan tidak ada pembantu yang paling utama yang membantu semua urusan kita, penolong. Ya, kalau pembantu kita bisa istilahkan di kalangan makhluk, ini penolong dalam semua aspek kehidupan kita, dan puncak bantuan itu kan pertolongan sifatnya. Karena itu kita memohon ma'unah, pertolongan, kita minta sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Jadi puncak pertolongan semuanya kembalinya pada siapa? Kepada sang penolong, itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang kita semua. Dan pertolongan itu disandingkan dengan ibadah. Karena itu kita minta ibadah untuk dapat pertolongan. Ya, ibadah itu abadah yang budu. Kita minta untuk beribadah, kita beribadah untuk minta, bisa dibalik-balik. Kita beribadah, namanya na'budu. Kita ikrarkan, kami menyembahmu saja ya Allah, ibadah kepadamu. Iyyaka na'budu. Untuk apa ibadah? Supaya dapat pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Kita ucapkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pokok 17 kali. Ya kan? Kenapa kita ucapkan itu? Supaya mendapatkan jawaban dari Allah. Astajib lakum. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berfirman, ya, minta kepada kita, langsung diperintahkan kepada kita. Minta sama Allah. Apa sih kesulitan kamu? Ya, persoalan apa yang sedang engkau hadapi? Dan minta sama Allah solusinya. Astajib lakum, jawab pada kalian. Ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang enggak mau minta, yang sombong, ya, dari ibadah kepada aku, enggak mau doa, kan? Sehingga pertolongan enggak datang dengan cara yang benar, gitu kan? Nah, mereka akan dijamin masuk ke dalam neraka dalam keadaan yang sangat hina gitu ya. Jadi sombong seakan-akan nggak butuh dengan Allah, padahal dia aja diciptakan oleh Allah. Dia akan kembali kepadanya, tapi nggak merasa butuh. Kata Allah, ya udah, tempat kembalimu itu bukan pada rahmatku, tapi pada murkaku.
Ya karena itu kalau belum tersentuh untuk minta atau ada permintaan yang belum kemudian sampai terasa terjawab dan sebagainya, cek dulu, mungkin ada yang salah dalam diri kita. Apa di antara kesalahannya? Nah, itu nama selain Al-Mu'min apa? Ghafir. Surat itu kan disebut dengan Mu'min dan Ghafir kan? Al-Mu'min itu menunjuk kepada keyakinan tanpa ragu, jadi kalau mau minta, yakin. Ya, kuatkan dengan iman. Dan Ghafir itu gambaran dari pengampunan yang bersumber dari unsur-unsur dosa asalnya. Jadi ada dosa, sumbernya diampuni oleh Allah. Sifat Allah yang memberikan ampunan kepada dosa. Sejak awal muncul disebut Ghafir. Kalau terakumulasi dosanya, nanti dari dzambun jadi dzunub. Makanya di surat ini ayat ketiganya, ayat ketiga di surat 40 ayat 3 dimulai dengan minta ampun dulu. Ya disebutkan kalimat ghafirnya, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Allah Maha Ghafir, ya menghadirkan sifat mengampuni dzambi terhadap dosa yang baru muncul. Jadi dosa itu penghambat, di antaranya doa dikabulkan. Ya, dosa penghambat doa dikabulkan. Ingat itu. Di antara penghambat doa terkabul itu ya maksiat, dosa. Seperti Nabi sampaikan, "Tsumma dzakara rajula yutilus safara." Ya, tsumma dzakara rajula yutilus safara as'asa al-ghbara, ya yamuddu yadayhi ila as-sama' fa yaqulu ya Rabb ya Rabb. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lahu. Ya, seperti dikisahkan oleh Nabi, seorang lelaki menempuh perjalanan jauh dengan harapan bisa terkabul doa. Dalam perjalanan kan doa terkabul karena lelahnya itu. Kalau perjalanannya baik, kemudian sampai dia penuh debu, ya menunjukkan perjuangan dia di jalan. Setelah itu apa yang dia lakukan? Mengangkat tangannya ke langit, ya mudu yadahi ilas sama. Mengangkat tangan kan di antara doa yang cepat terjawab. Fayaqulu ya Rabb ya Rabb, ya, dan dia berkata memohon dengan asmaul husna, ya Allah yang berjanji memberi ya Rabb gitu kan. Nah, apa yang terjadi ketika dia minta? Komen Nabi apa? Biasanya kan orang like, share, komen gitu kan. Ini nggak di like oleh Nabi, ya di komen, tapi komennya nggak seperti yang diharapkan. Jadi nggak di like, terus ada komennya dan di share dengan komen yang ini gitu oleh para sahabat yang lain. Apa komennya? Kata Nabi, anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa dijawab tuh? Kata Nabi, isyaratnya bagaimana doa bisa dijawab? Padahal dia melakukan 3 hal yang seharusnya mempercepat 3 kali lipat pengabulan doa. Dalam perjalanan pada ketaatan, tangannya diangkat, ya bermohon. Nanti kita akan belajar. Kemudian setelah itu menyebut al-asmaul husna. Itu 3 hal yang mempercepat pengabulan doa. Tapi kata Nabi sulit dikabulkan. Kenapa? Mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya bi haram. Makanannya haram, minumannya haram, ya, apa yang dia dapatkan perangkat hidupnya haram. Ya, pakaiannya haram. Ya, bagaimana kemudian yang haram itu bisa membuka pintu-pintu halal itu bisa masuk? Doa itu kan halal, doa itu kan baik. Baik akan bercampur dengan yang buruk. Saya kan sering ilustrasikan ya. Jadi kalau kita punya gelas itu, gelas. Kemudian di gelas itu terbuka, kan apa saja bisa masuk tuh, ya kan? Tapi kalau kita tutup gelas itu, dan tutupnya bukan hanya yang halus ya, tapi menjadi keras gitu, kan menjadi penghalang, nggak semua bisa masuk. Kalau kita tutup seperti ini kan, cawan begini nih, nah ini nggak masuk kan, balik gitu. Jadi bukan nggak dikabulkan, diberikan, tapi nggak bisa masuk karena ada penghalang tuh. Penghalang itu dosa. Penghalang itu apa? Ya dosa yang haram tadi. Jadi haram itu membentuk. Tadinya kan titik-titik hitam, naktah sauda, mengencang, mengkuat menjadi hijab. Ketika menguat menjadi hijab. Jadi apapun yang diberikan mental. Ini harus hijabnya, ini harus dihancurkan dulu. Dikikis dulu sampai hancur. Nah, kikisan itulah yang disebut dengan taubat namanya. Jadi untuk mengikis ini mengembalikan kepada asal. Taubat itu kan kembali, mengembalikan kepada asal, kita harus hilangkan ini. Ya, hilangkan sampai hilang baru kemudian muncul. Nah, kita harus mohon kepada Allah. Lawan dari kikisan itu kan disebut dzambun namanya. Kalau terakumulasi disebut dzunubun. Yang terakumulasi itu dzunubun ma'zulmi. Terakumulasi lagi disebut dengan israf namanya. Semakin kuat. Ya kalau semakin kuat ini jadi anti nantinya. Alih-alih mendapatkan hidayah, tapi dia menjauh bahkan mencela hidayah. Ini yang paling repot. Ya, yang paling normal itu kan kalau dia muslim, bermaksiat, walaupun dia bermaksiat, dia masih berharap untuk berubah. Ini tidak. Perubahan itu dia tolak, bahkan dia kecam. Ya, tandanya apa? Oh, dia kok jadi mengecam nilai-nilai keislaman misalnya. Mengecam orang sholat, mengolok-olok orang ibadah, ya. Kemudian juga misalnya berkomentar hal-hal yang anti terhadap syariat, bahkan tidak mengakui kewajiban dalam syariat. Ini menunjukkan fase yang parah. Ya, saya muslim kok, saya sholat kok, tapi saya nggak merasa wajib kok. Misalnya kan untuk mengikuti syariat dan sebagainya, ya, atau mengolok-olok orang yang boleh dekat untuk ibadah. Ini menunjukkan bahwa penutupnya itu terlalu kuat, harus dibuka. Nah, dzambun itu lawannya ghufran, dari akar kata ghafar, ya. Jadi lawan dari dzambun itu untuk mengikisnya harus tobat, untuk membawa kalau kita pemecah godam pemecahnya itu. Nah, itu untuk harus memecahkan dzambun ini, lawannya apa? Ya, akar kata dari ghufrun, ya, atau ghufranun, sesuatu yang melahirkan ampunan untuk godam pemecah ini. Nah, maka Allah kemudian menyertakan sifat terbaiknya di asmaul husna-Nya untuk membawa sifat ghufran ini.
Ya, sifat ghufrun dari kata ghafara yaghfiru, ya ghufranan, di bawah dilekatkan kepada pemilikan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sesuatu yang mengandung kepemilikan jadi identitas disebut isim fa'il kan. Ghafara itu isim fa'ilnya ghafir. Kalau dia naik kepada yang superlatif bentuknya nanti jadi ghafar. Naik lagi jadi ghafur, ya. Ada puncaknya rahim nanti. Karena itulah ketika di kalangan umat Nabi Nuh alaihissalam yang banyak bermaksiat sehingga tertutup terhijab sulit diingatkan, Nabi Nuh mengingatkan kepada mereka untuk memecahkan dulu itu penghalangnya, untuk memohon kepada Allah dengan sifat yang menyertakan sifat-sifat pengampun dari semua dosa, yang memecahkan semua hijab-hijab itu. Maka Nabi Nuh mengatakan, dan direkam di Al-Quran surat Nuh dengan namanya di ayat ke-10, ya, ayat 10 sampai ayat ke-12 nanti. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru. Maka aku katakan ya kepada umatku, aku katakan pada kalian semua, istaghfiru. Istaghfiru. Istaghfiru itu fi'il amr. Dari kata istaghfara yastaghfiru, sifatnya istighfar. Makanya kan kita sering diajarkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, istighfar itu memohon ampunan, memohon gufran dari Allah yang ghafir, yang ghaffar, yang ghafur. Kita minta. Istighfar itu fungsinya apa? Menggugurkan dosa. Dosa itu yang sekat tadi itu. Jadi kalau sekatnya udah hilang, sekat rezeki hilang, rezeki datang. Sekat ilmu hilang, hijabnya terbuka, datang ilmunya. Demikian adanya. Ya, sekat-sekat hidayah itu udah hilang, hidayah datang. Ya, cara membukanya bagaimana? Ya dengan istighfar, taubat awalnya. Ya, makanya ketika Nabi Nuh mengatakan pada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum. Ya, Nabi mengajarkan kita istighfar kan? Nabi aja istighfar, ya. Sehari itu bisa 100 kali Nabi istighfar. Selevel Nabi loh, dijamin surga. Dekat dengan Allah, akhlak mulia mesti istighfar. Oke, kita diajarin istighfar setiap selesai sholat kan? Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Taubat kan? Tuh. Istighfar, sandingkan taubat untuk apa? Memecah hijab. Ya, kalau hijabnya terpecah, sudah penghalangnya itu hilang, sudah terbuka, datang hidayah, nurnya datang. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi cahaya Allah diberikan kepadanya untuk membimbing kehidupan dia. Nah, jadi itu. Ya, jadi kalau sudah dikatakan, Nabi Nuh sampai membentuk selatif tuh kalimatnya, bukan ghafir lagi, ghaffar. Ya, kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Sungguh Allah itu punya sifat ghaffar. Kalau disebutkan ghaffar berarti superlatif dari ghafir. Kalau bentuk superlatif berarti dosanya pun sudah supra. Bukan dosa biasa, karena mereka ngancam Nuh, kalau nggak pergi kami lemparin nanti. Gitu kan? Nah, nyebut Nuh orang gila, orang gila, tuduhan itu udah macam-macam. Nah, Nabi Nuh itu dengan sifat kerasulannya masih sayang, karena harus sayang umat. Rasul itu harus penyayang. Harus penyayang, harus punya sifat-sifat kebaikan, sifat kasih gitu kan, welas asih. Jadi Nabi Nuh minta, kalian minta buka hijabnya supaya kalian melihat kebenaran, lihat hakikat, kemuliaan kan. Kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Terkabul doa. Bahkan kalau tinggi istighfar itu belum bermohon, diucapkan, terfikir, datang. Makanya ayatnya kan dilanjutkan, yursilis samaa 'alaikum bidarara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi semua tuh, wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar. Jadi luar biasa tuh. Ya, yursilis samaa 'alaikum bidarara. Kalau kalian sudah terbuka hijab, mudah bagi Allah menurunkan hujan dari langit. Yang ini gambaran keberkahan. Ya, yang mereka kan banyak bertani, banyak juga macam-macam gitu. Gambaran keberkahan itu kan hujan, gambaran keberkahan. Ya, diteruskan wa yumdidkum bi amwalin, dan kemudian Allah mensupport kalian dengan limpahan harta benda. Ya, wa banina, dan keturunan-keturunan terbaik, memberikan kalian kebun-kebun yang indah, sungai-sungai yang mengalir dan sebagainya. Karena kebutuhan sesuai dengan masanya. Ya, kalau kita sekarang terjemahkan dengan ya apalah perangkat kehidupan, sandang, pangan, papan, ya selain papan ada karpet, selain karpet ada yang lain. Gitu ya. Nah, itu ghafar kan? Puncak terkecilnya ghafir. Suratnya disebut surat Ghafir. Surat ke-40 itu. Jadi dosa sekecil apapun itu akan menghijab. Ya, dan mengurangi kualitas atau bahkan kuantitas pemberian dari hasil doa. Jadi suratnya disebut ghafir. Jadi kalau pengen dikabulkan doanya, ya maka yang pertama bersihkan hati dulu. Ini semua terangkai ya. Indahnya Al-Quran itu kalau kita ngaji, komprehensif, semua terangkai. Dari penamaan suratnya, isinya, korelasi antar ayat dan sebagainya. Jadi bukan otak-atik. Ya, otak-atik muncul di TikTok ini. Diketik ketok keluar gitu kan, nggak begitu caranya. Ya, jadi ada ilmunya, ada perangkat-perangkatnya, ada kesinambungannya. Para ulama membuat kitab-kitab untuk mengaitkan itu semua, ya, menjabarkan kepada kita. Jadi semua nyambung. Jadi bersihkan diri kita, lalu setelah bersih minta dengan keyakinan mukmin. Makanya dikatakannya di Quran surah ke-40 tadi, di ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, jadi ketika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifat tadi, maka Allah cepat mengabulkan kepada kita. Nah, turunannya bagaimana? Nah, ini akan kita bedah pelan-pelan. Yang pertama, kita akan bicara tentang rahasia ya, cepat terkabulnya doa dalam Al-Quran. Jadi, kita mengeluarkan korelasi antar ayat, membuat sebuah pedoman yang utuh tentang doa. Nanti insya Allah satu saat, semoga Allah berikan kesempatan supaya saya bisa tuliskan itu kan, sehingga lebih terukur. Oh, ini seperti ini, caranya begini,
Ya, secara fisikal misalnya bagaimana membuka tangan itu seperti apa, dalam kesempatan bagaimana, kalimat apa yang dibacakan sampai kita terarah. Ya, tadi kan poin pertama sudah dapat ya, tentang kenapa manusia itu perlu berdoa, sudah kita jabarkan. Dan yang kedua, bagaimana pembuka dalam doa, sudah kita sampaikan. Pembukanya kita harus membersihkan keadaan diri kita dulu, ya, karena kita akan memohon kepada yang maha baik dan maha suci. Allah itu maha baik, maha suci. Maka semua yang harus disampaikan kepada Allah harus baik dan juga dalam keadaan suci. Karena itulah kita mencoba menyucikan diri kita dulu dan memohon dengan segala yang baik-baik. Ya, karena Allah hanya menerima segala yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu maha suci, tidak akan sampai kepadanya segala permintaan kecuali dalam keadaan yang bening, yang suci. Maka sucikan diri kita dengan taubat terlebih dahulu, istighfar. Makanya adab dalam doa itu istighfar dulu, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah, ya kan? Baru kita pelan-pelan bermohon sesuai dengan hajat kebutuhan kita, bukan sekedar keinginan kita. Ya. Setelah itu tadi apa? Minta dengan permintaan yang yakin. Nanti kita susun nih, lihat contoh-contohnya bagaimana para nabi, para rasul, orang-orang saleh minta. Dan itu diberikan petunjuk oleh Al-Quran, ditiru oleh kita. Nanti semua akumulasinya dikumpulkan pada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kalau kita sudah paham, membersihkan, menyucikan, caranya seperti apa, minta dengan yakin. Nah, sekarang bagaimana cara kita memanggilnya? Nah, sebelum kita menetapkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi SAW, isyarat-isyaratnya ada kalimat-kalimat tertentu, saya ingin kita melihat dulu Quran surah ke-7, ya, Al-A'raf ayat 172. Saya juga sertakan di kitab tafsir. Kalau ada yang bertanya, nanti saya tunjukkan referensinya. Ya. Baik, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Sampai sini dulu. Ya, sampai dalam kalimat dulu. Ini yang sangat luar biasa. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam, dan ingatlah apabila ketika Rabbmu Muhammad SAW diminta Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah ini, informasi ini yang sangat luar biasa hingga sampai kepada kita, ya. Dan ketika Rabbmu Muhammad SAW, ya, ingatlah, pahami, ya. Kemudian mengambil satu perjanjian. Wa idza akhadha rabbuka, ketika Rabbmu Muhammad SAW mengambil satu perjanjian min bani Adam, dengan semua anak cucu Adam. Ya, Adam jelas. Ya, Adam kan terciptanya tidak dalam proses biologis, dalam arti percampuran spermatozoa dengan ovum, hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Karena Adam itu awal, ya, dari umat manusia, bapak bayangnya manusia, maka terciptanya pun berbeda dengan keturunan-keturunannya pun. Karena kan harus ada perbedaan. Ya, yang paling pertama itu kan mesti ada beda dengan yang setelah-setelahnya. Karena itu kualitasnya juga berbeda. Ya, kan Pertamax juga beda dengan Pertalite. Beda dengan yang lain. Itu tanda petik ya. Jadi teman-teman sekalian, ini Adam yang pertama, penciptanya unik. Nanti keunikan ini digambarkan sebagai keistimewaan nanti yang terpilih kalangan Nabi, Rasul. Nabi itu punya keistimewaan tersendiri. Ya, makanya Allah katakan di Quran surah ketiga Ali Imran, Nabi Adam termasuk terpilih. Innallaha astafa Adam. Ya, kami telah pilih Adam, yang memberikan keistimewaan sebagai apa? Manusia pertama. Karena manusia pertama istimewa, penciptanya pun istimewa. Tidak terlahir dengan proses biologis yang standar. Ya, ada pernikahan, kemudian pertemuan antara spermatozoa dengan ovum, berproses menjadi zigot, mudiko, dan sebagainya. Tidak. Jadi manusia pertama terlahir tanpa bapak, tanpa ibu. Masya Allah. Lahirnya langsung tunjukkan untuk menunjukkan keistimewaannya. Karena semua nabi punya keistimewaan. Nabi Adam punya, Nabi Nuh punya, Innallaha astafa Adam wa Nuha. Nabi Ibrahim punya, Musa punya, Nabi Isa punya. Dan itu menunjukkan mukjizat, ya, untuk membuktikan kenabian. Untuk membuktikan apa? Kenabian. Nanti tugas kenabiannya bisa berbeda. Kenabian di wilayah sekitar misalnya, kalau dia naik lebih jauh jadi rasul. Nah, jadi semua nabi, semua rasul itu punya keistimewaan. Baik yang terkait dengan fisikalnya nanti, ya fisikal itu banyak nanti. Ya, ada yang dari tangannya keluar cahaya, ada yang dari keluar air, ada yang membelah bulan, macam-macam untuk menunjukkan keistimewaan. Ada yang dengan perangkat benda, tongkat, ya. Dan demikian ada yang lewat kelahiran. Seperti Nabi Adam kan lewat kelahiran. Nabi Isa juga lewat kelahiran. Nabi Isa kan mukjizat pertamanya lewat kelahiran. Ya, beliau dilahirkan dari rahim seorang ibu tanpa adanya ayah, tanpa disentuh laki-laki manapun. Ya, jadi kalau Adam itu tanpa ibu, tanpa ayah, ya kan? Tapi kalau Nabi Isa itu dengan ibu tanpa ayah, ya, dan tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Maryam berkata kepada Allah, bermohon, ya Allah, ya, bertanya, bagaimana aku bisa mengandung, melahirkan seorang anak tanpa disentuh laki-laki manapun. Jadi Nabi Isa masih terlahir lewat rahim ibunya. Ya, ini menunjukkan ada proses di dalamnya kan yang Allah tetapkan, gitu kan, proses di dalam rahim. Ya, walaupun tanpa adanya keterlibatan di sini spermatozoa yang bersumber dari sosok laki-laki. Ya, jadi nggak ada sosok ayah. Tapi Adam lebih dahsyat lagi, nggak ada ayah, nggak ada ibu, karena menunjukkan mukjizat manusia pertamanya. Ya,
Jadi ini penting juga saya sampaikan, karena ini Al-Quran juga menegaskan bagi orang-orang yang mengambil dan menetapkan Isa sebagai Tuhan karena satu alasan, Isa lahir tanpa adanya ayah. Ini luar biasa. Kata Allah kan dibalikin lagi. Ini Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Kenapa nggak jadi Tuhan? Ya kan? Nah, Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ada juga Nabi Ibrahim menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ya, menghidupkan yang mati. Bahkan dipisahkan dulu tuh jasadnya gitu kan. Bahkan yang dimatikannya juga bentuknya lebih kreatif lagi dalam tanda petik ya. Allah membentuk sesuatu yang lebih kompleks lagi dari burung. Yang lebih luar biasa gitu kan, kecil apa dipisah-pisah dulu, dicincang dulu di Al-Baqarah ayat 260 kan. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat thair ya. Kemudian ambil 4 tuh dari burung-burung ya. Kemudian setelah itu apa ya, setelah itu tempatkan di bukit-bukit yang berbeda. Setelah itu thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya, kemudian panggil itu dengan panggilan yang sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Nabi Isa alaihissalam memanggil ya, bangun dengan izin Allah, hidup dengan izin Allah, biidznillah, kalimat Qur'annya biidznillah, bangkit ya'tinaka sa'ya, datang semuanya, boom, terbang lagi. Ya, Nabi Isa dipanggil bangun begini, Nabi Ibrahim panggil terbang datang pet. Karena Nabi Ibrahim gak jadi Tuhan gitu ya. Nah, jadi di sini ingin menunjukkan bagaimana mukjizat melekat pada nabi, pada rasul dan sebagainya. Nah, kita kembali teman-teman sekalian kepada bahasan kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah komitmen pada semua anak cucu Adam yang berketurunan nanti. Karena Adam nanti turun ke muka bumi bersama pasangannya Sayyidah Hawa, kemudian berkehidupan, setelah itu melakukan hubungan. Dari sini lahir keturunan-keturunan di An-Nisa, Quran surah keempat ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Adam wa khalaqa minha zawjaha, Hawa pasangannya, wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari percampuran keduanya itu melahirkan keturunan baik laki-laki atau perempuan. Ini nanti yang menjadi keberlanjutan keturunan Adam disebut dengan Bani Adam namanya. Maka kita temukan kalimat-kalimat di Quran menyentuh sisi genealogis kita yang kembali kepada Adam dengan sebutan Bani Adam. Tegas, kita baca Al-Quran gak aneh-aneh. Ya, nenek moyang, kakek moyang kita berasal dari manusia, dari Adam alaihissalam. Jadi capek-capek kalau kita bikin riset misalnya, ini manusia asalnya dari monyet misalnya kan, atau manusia asalnya dari hewan A. Ya, kalau Anda merasa dari monyet silahkan, jangan bawa-bawa kita gitu. Jadi Quran udah tegas tuh, nggak capek-capek. Mau bisa riset tentang Fir'aun lama gitu puluhan tahun. Tahu-taunya ketemunya sama dengan Quran, tenggelamin di laut. Ditemukan unsur garam di dalamnya, masuk Islam deh. Kita cuma baca Quran. Ini komentarnya apa? Saya riset kena 20 tahun, bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya, di sini cuma 1 ayat dikasih tahunya gitu. Jadi 20 tahun itu hilang gitu waktu untuk mengerjakan segala hal gitu. Ya, sama aja. Apa riset yang mau dimunculkan begini, begitu kita cuma baca ayat selesai dengan 1 kata. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran Bani Adam. Ya Bani Adam, ya Bani Adam. Itu genealogis kita. Berketurunan. Nanti berketurunan ini berkelompok-kelompok, tinggal di tempat-tempat yang berbeda, menyebar kan di lingkaran bumi, saling mengenal, gitu kan, untuk menunjukkan risalah kehidupan, menampilkan kebaikan, disebut dengan takwa, gitu kan. Takwa itu nanti sumbernya iman. Iman itu pendekatan kepada Allah. Maka turun Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai semua manusia, kuciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan, kalian bertempat yang berbeda-beda, ya, ada bersuku-suku, ada berkomunitas sampai membentuk RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, gitu kan, antar negara, kepulauan dan sebagainya. Terus semua itu dijadikan oleh Allah lita'arafu, untuk kalian membangun harmoni dalam kehidupan. Jadi moderasi dalam beragama itu udah ada ayatnya gitu kan. Itu akan mengisi setiap zaman. Jadi jangan kemudian kita robah lagi dengan menghadirkan konsepsi yang berbeda sehingga melahirkan kekacauan dalam pikiran atau juga nanti kerisauan dalam tindakan. Dipaksakan semua mesti mengikuti pakem sesuatu, sementara Allah sudah membuat pakem kehidupan yang saling menghormati di sini. Dan tidak ada paksaan, kan? Bahkan dalam beragama la ikraha fid din, tapi setiap orang membawa konsekuensi ketika berpulang kepada Allah. Kan indah kan, objektif kan? Kata Allah nih, saya berikan petunjuk. Nih, kalau kalian mau ikuti, kalian dapatkan ini. Kalau tidak mengikuti, resikonya begini. Saya nggak paksa, kata Allah, la ikraha fid din. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kalian pilih yang lain, itu urusan kalian. Tapi ketika pulang, kalian dapat konsekuensi. Kan? Objektif kan? Sangat objektif. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di antara manusia itu yang paling takwa. Takwa itu sumbernya iman. Karena itu untuk menuju takwa harus ada iman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi takwa itu nggak mencakup semua kalangan manusia. Tapi manusia diarahkan oleh Allah supaya menjadi manusia yang unggul, berkualitas. Ya, manusia berkualitas itu manusia takwa, sumbernya iman. Jadi kalau kita pengen berkualitas dalam pandangan Allah, mesti beriman. Iman itu memberikan cahaya, membimbing kita berbuat kebaikan. Kebaikan itu puncaknya disebut dengan takwa. Enak ya kalau kita ini nih lihat Quran itu, wah hidangannya luar biasa nih. Dan keterkaitan gitu satu dengan yang lain, nyambung sana sini. Nah, balik yang tadi, Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama
Ya, udah sampai sini ketemu. Dan ketika Allah Rabbu Muhammad SAW, ingat ini ya, paham ini ya, mengambil komitmen perjanjian dengan semua anak cucu Adam. Ya, Adam juga diambil perjanjiannya gitu kan, tapi anak cucu Adam disebutkan karena anak cucu Adam ini punya proses tertentu di dalam rahim. Ini yang ditunjukkan. Kalau Adam tercipta, Adam begitu tercipta langsung komitmen ada, ya kan? Pada saat itu. Nah, kalau manusia, anak cucu Adam dalam hal ini itu saat proses dalam rahim. Nah, di proses ini ditiupkan roh. Nah, nanti ada di Quran surah 15 diantaranya. Lihat 28 sampai 29 30-nya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada malaikat juga dengan kalimat yang serupa kita dapatkan wa'id di sini, wa'id yang juga wa'id juga. Wa'id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi ya faqaulahu sajidin. Jadi proses penciptaan manusia itu secara umum ya, baik Adam ataupun anak cucunya diciptakan fisiknya dulu kemudian roh ditiupkan. Cuma bedanya kalau Adam diciptakan secara langsung ya, untuk menunjukkan keistimewaan tertentu kepada Adam, diberikan pengetahuan, diuji, kemudian diviralkan di kalangan malaikat dengan jin, ya disampaikan keilmuannya, diadakan sebuah uji kompetensi, ya malaikat diuji nggak bisa, jin juga nggak bisa, disuruh hormat sujud kepada Adam, menunjukkan keistimewaan kita yang melebihi malaikat, bahkan jin, kalau kita menggunakan pedoman dengan baik. Anak cucu Adam tercipta dengan proses yang berbeda ya, mesti ada satu proses biologis dalam rahim, tapi proses biologis ini tidak keluar dari fitrah, yaitu tercipta dulu proses fisikal baru ditiupkan roh. Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat populer, di hadis Muslim yang nanti dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab kecilnya, ada namanya Al-Arba'in, sekitar 40-an hadis, jumlahnya 42. Al-Arba'in itu sekitar 40-an. Jadi bukan detil fix 40, tidak, karena jumlahnya 42. Ya, jadi orang-orang Arab itu kalau menyebutkan misalnya sekitaran 40 sebutnya arba'in, sekitaran 50 khamsin itu kan, kadang-kadang khamsinat misalnya, seperti itu. Jadi dekat-dekat ke situ. Jadi jumlahnya 42 hadis, di urutan hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau kita baca hadisnya kita baca ulang, qala haddatsana qala yana an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi kasbi 40. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian yang tercipta anak cucu Adam akan terbentuk di perut ibundanya, di rahim ibundanya itu ya melalui proses. Ya, 40 hari pertama proses ya percampuran antara spermatozoa dengan ovum dari sumber masing-masing yang mengarah kepada tulang sulbi. Ya, bahasa Al-Qur'annya zuhur min zuhurihim ya, dari tulang sulbinya. Nanti di ayatnya disebutkan dengan tulang sulbinya gitu ya. Nah, ini sedang diriset nih. Saya sedang menerima permintaan dari 10 profesor di salah satu kampus ternama di Indonesia untuk meriset tentang kaitan antara tulang sulbi dengan memori gitu ya. Jadi ada sedang kita proses nih seperti apa. Jadi ini menarik nih teman-teman. Asalnya dari sini nanti ya, keluar satu sumber, nanti yang satu menghadirkan atau memancarkan spermatozoa, yang satu kemudian juga dengan ovum berproses di dalamnya. Nah, itu dari zuhur kalimat Qur'annya. Makanya di Quran surah ke-7 ayat 172 ini kalimatnya menggunakan zuhur. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ya, jadi ketika berproses 40 hari itu spermatozoa dengan ovum, kemudian setelah itu mulai berproses membentuk zigot, mulai menempel di rahim itu dengan kokoh dan seterusnya di tempat yang kokoh pula, kan? Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, jadi 'alaqah zigot di sini. Ya, kemudian 40 hari ketiganya 120 hari menjadi mudghah. Ya, sudah bentuk daging keratan mulai ada bentuknya. Itu 120 hari, 4 bulan. Dan di dasar kedokteran juga disebut mudghah. Ya, saya waktu awal pulang dari Tripoli sempat di Ciputat, saya sempat tinggal di Ciputat. Alhamdulillah saya sempat kontrak dengan istri gitu kan, sambil mengajar dan sebagainya. Nah, itu ada anak belajar juga mahasiswa, di antara masuk kedokteran. Cuma memang tabiat saya begitu, kalau ada anak mahasiswa datang saya tanya, Anda dari mana, jurusan apa, materinya apa, kedokteran. Nanti saya minta, mana modul Anda sini, saya belajar, saya pelajari. Nanti kalau saya nggak paham, Anda ajarkan. Nanti Anda mau minta apa, saya ajarkan. Itu sama-sama kita belajar. Nah, itu sebenarnya saya temukan juga begitu saya baca, istilahnya sama, mudghah juga. Mudghah ya, 120 hari 4 bulan. Baru ditiupkan roh. Jadi usia 4 bulan itu roh sudah ditiupkan. Nah, dalam keadaan roh ditiupkan ini, kata Nabi SAW, fayanfukhu fihi roh, maka malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan roh. Jadi semua manusia yang hidup itu ada unsur rohnya, unsur penggeraknya, generatornya. Ya, karena itu manusia terbentuk dari jasmani, jasmaninya fisikal, kemudian secara sempurna diciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bentuknya sangat sempurna, ya kan? Jadi fa idza sawaituhu, ketika mulai dibentuk ini, kesempurnaannya mulai tampak di awal secara fasenya ada, ditiupkan roh. Roh sudah ada. Jadi roh, semua roh itu penggeraknya. Makanya ada makhluk jasmani, rohani. Ikatan antara rohani dengan jasmani ada akal namanya yang mengikat itu. Supaya terhubung antara perintah dari roh sebelum dieksekusi oleh jasmani itu masuk kepada akal untuk diberikan perintah. Secara cepat sekian detik. Ya, hanya Allah yang Maha mengetahui proses semua ini karena cepat sekali keberlangsungannya. Ya, bahkan saya bicara ini cepat kan itu perintah dari roh itu kepada akal. Akal terjemahkan cepat disampaikan. Itu kan nggak ada jeda kayaknya. Itu siapa yang bisa bikin seperti ini? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ya kan? Nah, saya mau kembali ke teman-teman sekalian.
Jadi ketika berproses itu roh ditiupkan. Nah, saat itulah kemudian sudah rohnya masuk, terjadilah komitmen di sini. Allah mengambil komitmen kepada kita semua. Perhatikan kalimatnya. Allah mengatakan alastu birabbikum? Ya? Apakah kalian mau mengambil komitmen, berketetapan menjadikan aku sebagai Rabb kalian? Jadi Allah perkenalkan, aku Rabb kalian. Aku yang mencipta ini. Ya, aku yang menghadirkan kehidupan untukmu. Ya, kamu berkomitmen menjadikan aku sebagai Rabbmu. Perhatikan kalimatnya ya, di sini sesuatu yang sangat indah terjadi. Ya, Allah tidak mengatakan alastu ya bi Allahikum misalnya, alastu bi ilahikum. Ya, tapi Allah mengatakan alastu bi rabbikum. Ya, karena kalimat Allah, penunjuk identitas ini sudah jelas diketahui. Ya, makhluk itu sudah tahu diciptakan, penciptanya tahu, Allah. Ya kan? Tapi kenapa Allah menghadirkan di sini di antara nama Asmaul Husna-nya dengan kata Rabb? Karena sifat Rabb ini nanti yang memberikan perlindungan, penyertaan dalam segala aspek kehidupan yang akan dijalani oleh makhluk yang tercipta ini, oleh manusia ini. Yang Allah tampilkan sifat rububiyahnya. Bukan zatnya, kalau zatnya makhluk semua tahu itu Allah pencipta saya ini. Ya kan? Allah pencipta saya. Nanti diperkenalkan lagi setelah hidup namanya supaya tidak mengatakan antaqulu yaumil qiyamati inna an hadzal ghafilin, supaya manusia nanti berkata di hari kiamat, kami nggak ingat ya Allah, kami nggak ingat namamu. Kami nggak ingat dengan perjanjian itu, kan dulu masih dalam rahim, nggak ingat kan? Makanya supaya diingat, ya setiap hari diperdengarkan kepada kita nama pencipta kita itu, ya diperdengarkan perjanjian kita, komitmen kita itu, ya setiap pergantian waktu loh, PAW, pergantian antara waktu dalam sehari, sehari kan ganti tuh 5 kali kan? Jadi di alam dimanapun tinggal dalam sehari itu terjadi pergantian waktu 5 kali dalam sehari. Ya subuh ini tadi kan kita lewati nih, subuh proses jadi pagi kan ke siang tuh, ya kan? Tampak siangnya, siang yang tampak jelas terang disebut zuhur namanya. Kemudian masuk ke sore kan, fase masa sore gitu kan, itu kita temukan. Terus ganti lagi kemudian menjelang pergantian antara sore ke malam, ya kan, matahari mulai tenggelam, ghoroba maghrib di tempatnya. Kemudian malam gelap, aktivitas terhenti, kita beristirahat. Ya, ini kan dibagi semua dengan maknanya. Subuh atau fajar menunjuk matahari menyingsing, persiapan kita rencana memohon kepada Allah kebaikan. Zuhur sudah terang, apakah amalan kita itu menjadi satu hal yang Allah ridhai. Siang terang kan, sore ya ada asar di situ. Ya, dalam asar itu bukan artinya sore, asar itu momentum yang diberikan kepada kita untuk beraktivitas, untuk mengecek ya sampai mau berakhir kehidupan ini, ya, sampai matahari mau tenggelam ini udah punya nilai belum di hadapan Allah. Jangan-jangan kamu rugi. Makanya surat Al-Asr menunjukkan kualitas amal supaya nggak rugi. Surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Udah punya amal soleh belum nih? Jangan-jangan kamu rugi beraktivitas. Manusia yang beraktivitas itu disebut insan namanya. Ya disebut insan. Itu menunjuk totalitas aktivitasnya. Baik, kemudian maghrib ya mau berakhir, sore ganti malam, isya malam, aktus berakhir dari asya berkehidupan, ma'isya mencari kehidupan, isya harokatnya dari fathah ke kasrah untuk menunjukkan izalah, hilang, selesai, mungkin selesai tugasnya berpulang. Ini setiap pergantian 5 waktu diperdengarkan nama Allah. Allahu Akbar diperdengarkan, diseru sampai ke pendengaran kita. Telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adzan. Ada yang mengorelasikan adzan dengan pendengaran, dengan telinga. Ya, mengartikan ini panggilan yang sampai kepada orang yang masih punya pendengaran. Allahu Akbar, disebut lagi Allah identitasnya. Ya, dan ikrar kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, kan asyhadu an la ilaha illallah. Cara bersyahadat dengan mengikuti petunjuk Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buktikan itu lewat ibadah, hayya 'alas shalah. Dijamin kalau sudah syahadatnya benar, ikuti petunjuk Rasul, ibadahnya bagus, hayya 'alal falah, pasti bahagia, pasti senang, pasti gembira. Kalau sudah hidupnya senang, tenang, nyaman, pasti kita akan mengekspresikan kebahagiaan itu, bersyukur kepada Allah, kita ucapkan Allahu Akbar. Makanya setelah puasa kita beribadah macam-macam kan kita bersyukur tuh, ya. Kita bertakbir banyak kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan ada di Quran surah kedua kan, di ujung ayat 185, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya dengan puasa itu engkau mendapatkan banyak kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan. Setelah itu engkau ekspresikan itu dengan banyak bertakbir karena mendapat hidayah saat puasa itu. Jadi takbir itu bukan hanya sekedar gambaran dibawa dalam perjuangan secara fisikal, mental, pengetahuan, tidak, tapi juga bagian dari ekspresi kebahagiaan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam fase kandungan itu kita mengikrarkan. Allah kemudian menyampaikan alastu bi rabbikum, ya, yang diambil kata Rabb dengan sifat rububiyahnya. Allah sampaikan, "Hei, apakah engkau berkomitmen sekarang menjadikan aku sebagai Rabb? Aku yang akan memberikan kecukupan, kebutuhanmu. Kan? Aku akan memperhatikan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni kalau ada potensi dosa dan engkau mau kembali, memaafkan kalau salah dan engkau mau bertobat. Kan? Apapun yang kau butuhkan, aku berikan. Sepanjang engkau mau berada di jalanku." Wah, sekarang kalau ada yang menawarkan kepada Anda, laisa kamitsli syai', nggak ada yang sama serupa dengan apa yang Allah sampaikan. Kan? Kalau kita mau ambil ilustrasi dalam kehidupan kita, ada yang mengatakan kepada Anda, mau ikut saya nggak? Nanti insya Allah semua apa yang kamu butuhkan saya jamin. Kan? Kamu nanti kalau sakit saya bawain ke dokter, gini saya servis kamu dengan yang terbaik, saya berikan kamu begini dan sebagainya. Kalau kamu ada salah, saya juga akan mencoba memaafkan, melapangkan hati saya dan seterusnya. Ya, baik, kamu ikut saya aja gitu. Baik, kira-kira kalau ada yang menawarkan begitu bagaimana?
Wah, Anda kan langsung kan respon, oh baiklah, siap. Nah, kalau kita merespon sesuatu, mengiyakan, tanpa berpikir apapun, tanpa syarat, tanpa ini, tanpa itu, setuju semuanya, maka kita katakan bala namanya. Bala, gitu kan? Ya, nggak perlu 2 kali. Kalau 2 kali nanti jadi makanan bala-bala gitu. di Jawa Barat itu ada bala-bala gitu. Bala-bala, bala, bahasa Arabnya bala, gitu kan? Nah, bala. Jadi, ya, siap. Nggak pikir macam-macam lagi. Ya, siap, oke. Gitu. Maka kita katakan apa? Bala syahidna. Ya Allah, kami berkomitmen. Kami menyaksikan perjanjian ini. Oh, saksi itu kan disebut saksi di kehidupan kita itu kan mengalami, merasakan. Ya kan? Ya, makanya kan syarat jadi saksi di mahkamah, di pengadilan, apakah dia melihat, mendengar, mengalami, menyaksikan peristiwa dimaksud. Jadi saksi yang menguatkan. Kalau nggak pernah lihat bersaksi, nggak mengalami bersaksi, kejadiannya di mana, dia di mana, gitu kan, dan sebagainya, itu nggak kuat kesaksiannya. Ya, bersaksi itu mengalami, merasakan peristiwanya, melihat, mendengar, dan sebagainya. Kita ini melakukan satu perjanjian dengan Allah. Mengalaminya langsung, merasakannya langsung, menjawabnya langsung, dan sebagainya dalam alam rahim itu. Dan nanti diingatkan dalam berkehidupan, supaya nggak lupa dengan proses itu. Makanya di penutup ayatnya kan jelas. Apa? Antakulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kalian itu nggak mengatakan, kami lupa, habis masih dalam rahim. Iya. Itu kalau ada bahasa begini nih di penutup ayat, pasti akan terjadi. Pasti orang akan bertanya, dari mana taunya sekarang aja saya nggak ingat. Ya, biasanya kan kalau sudah nggak ingat tuh lupa. Kan ciri orang lupa itu suka nggak ingat. Ada aja pokoknya alasannya kemana-mana. Makanya supaya kamu ingat tentang itu semua, diingatkan oleh Allah setiap hari. Perdengarkan ini supaya itu sinyalnya muncul lagi, kekuatan itu, cahayanya ada lagi. Oh, sadar, oh iya. Nanti dibuka tuh perjalanan hidup kita, filmnya tuh dibuka di akhirat. Dari perjanjian sampai berjalan terus sampai kematian, sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lah kalau ada sesuatu yang menyimpang, diedit dulu sekarang. Kita edit perbuatan kita dengan istighfar. Ya, kalau ada kata-kata kotor, dubbing tuh dengan yang baik-baik. Edit, ya, supaya nanti filmnya diputarnya bagus. Kan semua nonton tuh. Kecuali kalau kita dilindungi oleh Allah, ditutup, ya, pakai satar, supaya kita berhadapan langsung dengan Allah untuk mendapatkan kenikmatan rahmatnya. Nah, ini sifat rububiyah dimunculkan. Dan kita mengatakan, bala syahidna. Ya, tanpa ada apapun, ya, tanpa ada penyertaan apapun, kami bersyahadat, ya Allah. Makanya Nabi langsung katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, bahkan di riwayat lain yuladu alal billah. Semua yang terlahir itu ada dalam fitrahnya, dalam billahnya, dalam syahadatnya, ya, dalam komitmennya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Quran surah ke-30, Al-Rum ayat 30, Allah menyampaikan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkan dirimu patuh sepenuhnya, ya, lid-dini, kepada ketentuan ad-din hanifa, dengan cara yang lurus dan benar. Apa ad-din itu? Di tafsir Quran surah ke-3 ayat 19, innad-dina indallahil Islam. Apa pembuka Islam itu? Syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Maka konsepsi ayat ini kalau kita bahas dengan tafsir fa'aqim wajhaka lid-dini lisyahadati lil Islam. Ya, tundukkan dirimu sepenuhnya, ingat komitmenmu dengan Allah dengan benar, dengan cara yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Inilah fitrah yang melekat pada semua manusia saat dia mulai diciptakan. La tabdila li khalqillah. Ya, enggak ada perubahan dalam proses penciptaan itu. Semua terjadi prosesnya fitrah seperti itu. Makanya taknya bukan tak marbutah, tak maftuhah. Lihat kalimat fitrahnya tak maftuhah. Yang terbuka, kan? Jadi dibuka kehidupan itu dengan cara kita kemudian berkomitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah. Ya, fitrah kita. Jadi semua lahir dengan fitrah. Fa abawahu yahwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Maka proses kehidupan lingkungan yang akan merubah, membentuk seseorang itu bisa menjauh dari fitrahnya. Bisa karena orang tua, bisa karena, mohon maaf ya, di sekolah, di lingkungan, di macam-macam dan sebagainya, bisa berubah, bahkan keluar dari fitrahnya itu. Makanya Allah ingatkan tiap hari untuk kembali. Ya, dan fitrah itu nanti yang juga dijadikan sebagai bagian dari komitmen kita untuk memohon kepada Allah untuk menepati janjinya. Sedangkan Allah punya sifat la yukhliful mi'ad. Quran surah 3 ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya, apa janji Allah itu? Memberikan hak kita sepanjang kewajiban kita dipenuhi. Apa kewajiban kita? Anta'budallah. Kata Allah, kamu menyembah Allah. Kata di komitmen, menjadikan aku sebagai Rabb, Tuhan. Ya kan? Nama identitasnya yang melekat pada Allah itu Allah. Qul huwa Allah. Siapa yang disebut Rabb itu? Allah. Kan dulu Nabi memperkenalkan dengan Rabb. Ini Rabb untuk mengingatkan kamu punya perjanjian. Makanya wahyu pertama turun itu pakai Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, Rabb. Orang bertanya, siapa nama Rabb itu? Itu untuk mengingatkan perjanjian. Kamu punya perjanjian loh dengan Allah dulu, dengan Rabbmu, menggunakan kata Rabb. Ya kan? Ingat nggak? Bertanya siapa? Siapa nama Rabb itu? Kami juga punya Rabb, namanya Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Turun kemudian surah yang menepikan semua yang dipertuhankan itu, menepikan yang disebut Rabb yang hakiki itu. Ya, namanya ikhlas, al-ikhlas, dari akhlas wa yukhlisu. Akhlas itu membeningkan, menghilangkan dari kotoran-kotoran yang menyertai sehingga bersih, bening. Ya, kul, katakan Muhammad SAW, huwa, yang disebut Rabb yang hakiki itu Allah. Allah. Maka diperdengarkan nama Allah, kita sebutkan dalam syahadat dan sebagainya. Ya? Tapi ingat, Allah itu nama zat yang melekat kepada kesempurnaan. Ya, wah itu kalau mencakup semua nama, semua segalanya, kita panggil Allah.
Makanya di surah Al-Isra itu di ayat 110 itu Allah langsung menyampaikan, "Qul Allah." Kalau kalian punya kebutuhan, ya, punya permohonan yang sulit, yang luar biasa, sebut namanya yang paling tinggi. Allah. Atau ya Rahman, yang paling sayang kepada saya. Ya Allah, yang paling sayang kepada saya. Ya Allah, ya Rahman, yang paling memberikan perhatian kepada saya. Tahu kondisi saya. Saya sekarang sedang dalam keadaan yang Engkau Maha mengetahuinya, ya Allah. Saya memohon kepadamu, ya Allah. Luaskan rezekiku untuk melunasi utang-utang ini. Berikan aku kesembuhan untuk ibadah, ya Allah. Aku mohon kepadamu yang paling sayang denganku. Kalau yang paling sayang saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Qul Allah, abid ar-Rahman. Yang paling standar, ayyam matad'u falahul asmaul husna. Apapun yang kami minta, kami siapkan nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhanmu. Dan di antara nama yang terkait kebutuhan itu, nama yang ada pada komitmen perjanjian kita menggunakan kata Rabb. Makanya dalam doa, seringkali kita minta menggunakan kata Rabb. Ya kan? Kalau untuk pribadi kita minta Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, Rabbi la tadharni farda. Kan? Rabbi habli minas salihin. Kalau untuk pribadi kita. Tapi kan kita kadang minta untuk banyak, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk istri kita. Dalam Jumatan kita mewakili keluarga minta, maka rubah kalimat ini menjadi maka kita ucapkan Rabbana, 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 Rabbana. Inilah asalnya penyebutan kata Rabbana. Kenapa muncul banyak dalam ayat-ayat doa? Karena itu berisi komitmen kita dengan Allah. Itu Allah langsung yang menyampaikan. Jadi kenapa kita panggil kata Rabb? Seakan-akan kita memohon begini kalau dalam bahasa kita, ya Allah, dulu kan kita punya komitmen. Engkau berjanji dengan sifat rububiyahmu dengan mengatakan saya Rabb, ya, memberikan kebutuhan saya, ya, kemudian menyehatkan saya, menyembuhkan penyakit saya, ya. Kalau saya kemudian punya kebutuhan Engkau berikan, kalau saya sakit Engkau sembuhkan, kalau saya lapar Engkau berikan, kemudian pintu-pintu rezeki Engkau buka, ya. Kan itu di doa Nabi Ibrahim kan demikian, Quran surah 26 itu kan ayat 78 sampai dengan ayat 80 itu kan demikian. Ya. Sampai ke kalimat wa idza maritu fahuwa yashfin, ya, dialah Allah yang memberikan makanan kepadamu, ya, dialah Allah kepadaku, dialah Allah yang memberikan makanan kepadaku, dialah yang memberikan minuman kepadaku, kalau aku sakit dia yang menyembuhkan dan sebagainya. Terus ya, Allah berjanji, itu kalimat Rabb ada di dalamnya. Makanya ketika kita berada dalam kesulitan kita mengucapkan Rabbighfirli, Rabbana, Rabbana, itu kita memohon. Cuma persoalannya kadang-kadang doa itu nggak disertai dengan kata iman, ya. Kata iman dimaksudkan di sini adalah hal yang melekat pada jiwa kita. Kita nggak ingat perjanjian kita itu dengan Allah, ya. Sehingga kalimat Rabb itu nggak berfungsi. Harusnya itu kalimat luar biasa, kalimat dahsyat. Kalau bahasa manusia itu kalimat saktinya itu, Rabb itu. Makanya Allah langsung yang kasih kabar kepada kita, nih sebut nama aku, karena kita pernah perjanjian. Jadi kalau disebut kalimat Rabb itu, harusnya cepat dikabulkan itu. Ya, makanya ketika Allah meminta kita memohon, itu langsung kalau kamu sebut ini, aku kabulkan. Di Quran surah 40 tadi kan, di ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Coba lihat, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan ketika Allah Rabbmu berfirman kepadamu kan, menyampaikan, ya, panggil aku, berdoa kepada aku jawab. Harusnya begitu komitmennya. Karena komitmennya seperti itu. Anda meminta, saya meminta, kita meminta, itu hak kita. Kewajiban Allah mengabulkan, tapi hak kewajiban kan berkeseimbangan. Ya, jangan-jangan kita menuntut hak, tapi kita nggak memenuhi kewajiban kita. Kita menuntut Allah menjalankan kewajiban Allah, tapi kita nggak menjalankan kewajiban kita. Kan nggak seimbang di sini. Nggak adil, sedangkan Allah Maha Adil, mengabulkan dengan sifat keadilannya. Maka di sini kita temukan rahasia kenapa di Quran itu banyak, bahkan di hadis menggunakan kata Rabb. Bahkan doa yang paling umum, yang meminta segala kebaikan secara umum menggunakan Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan Al-Baqarah ayat 201 itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana. Kenapa pakai Rabb? Untuk menyentuh, ya. Untuk menyentuh dengan kedalaman hati kita, kedalaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dengan kedalaman hati kita, kedalaman rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan dengan sifat rububiyahnya kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mengaktifkan kekuatan kalimat Rabb itu dalam kalimat-kalimat doa kita sehingga doa cepat dijawab. Itu edisi esok hari insyaallah, ya. Jadi kita akan turunkan di perangkat-perangkatnya, kita keluarkan doa-doanya, bagaimana cara yang dipraktikkan orang-orang di masa lalu dan diabadikan di Al-Qur'an untuk kita tiru dengan harapan mendapatkan kebaikan yang serupa. Ini pengantar pertama yang disampaikan. Jadi izin insyaallah di kelas khusus ya yang Mira itu Senin sampai Kamis. Jadi teman-teman yang belum bergabung di Mira, boleh, ini sangat terbuka kok. Termasuk yang dari luar negeri ada pertanyaan apakah bisa bergabung dengan Mira, boleh. Ini kelas pesantren terbuka, mahasantri boleh bergabung, ya. Kemudian pelajaran-pelajarannya gratis teman-teman sekalian. Saya nggak minta biaya sedikit pun untuk pelajaran-pelajaran, untuk Zoom-nya juga insya Allah kami tangani sepanjang kami masih punya kemampuan. Hanya Anda masuk lewat Wah Corner itu berinfak untuk buku paket saja untuk pelajaran Anda, paket yang tulisan dan sebagainya.
Ya, karena mungkin ada sesuatu yang juga kita bisa share bersama supaya nanti bisa dicetak lagi, manfaat untuk yang lainnya lagi, gitu ya. Nah, jadi ada perangkat, saya kan orangnya senang begini kalau mengajarkan paham, dicatat, ada dokumentasi, dari dokumentasi itu bisa diajarkan kembali. Jadi nanti yang mau bergabung dengan Mira, kita fasilitasi juga nanti ada Zoom-nya. Zoom-nya gratis, saya nggak minta Anda iuran, ya, nggak ada iuran, nggak ada ini dan sebagainya di awal-awal kita belajar. Karena saya prinsipnya begini, kalau masih bisa ditangani, insya Allah kami tangani. Tapi kalau nanti ada potensi untuk berbagi, ya, misalnya kita nih mau bikin ini, ada kegiatan ini, kan, atau ada ini nih yang kayaknya ada bisa berjamaah, baru saya akan sharekan dengan teman-teman sekalian. Sepanjang itu saya tidak terbiasa meminta sesuatu yang tidak ada program kemananya, karena kan semua akan dihisap juga, dan untuk apa gitu, ya, menghimpun materi-materi itu yang tidak tepat guna. Ya, jadi itu arahnya teman-teman sekalian. Jadi silahkan nanti kalau yang bergabung di Mira, nanti esok hari sudah ada soal ya teman-teman yang di Mira itu. Soal yang masuk ke web, nanti kan ada passwordnya. Nanti kalau pesantren kita udah jadi, nanti saya infokan. Alhamdulillah yang SD sudah sekitar 60-70%. Nanti saya update lagi ke teman-teman, tunjukkan bangunan udah mulai jadi dan sebagainya, itu tahap SD. Karena pesantren kita itu dari kelas PAUD, TK, kemudian ke SD, nanti ke Tsanawiyah Aliyah mulai mondok. Nanti yang mondok ini, alhamdulillah tanah sudah terbeli, sudah kita kumpul dengan tim dari arsitek, dari semua, desain sudah ada. Nah, hanya kita rahasiakan dulu tempatnya, karena waktu yang pertama kita sudah mau oke itu, sudah proses, sudah beli, rupanya ya tersebar informasi macam-macam, harga tanah pada naik, proses pada susah, itu kan hanya kita alihkan sekarang. Tapi alhamdulillah sudah terbeli tanah, sudah siap. Insya Allah dalam beberapa ke depan ini, pekan ke depan kita akan sudah mulai bikin. Jadi nanti begitu SD selesai pindah ke situ, dan kita siapkan juga fasilitas nanti untuk santri Mira. Jadi nanti teman-teman yang mau nanti datang juga yang secara umum ya, karena nanti ada yang formal berjenjang pendidikan, ada yang umum nanti pendidikan sebulan, summer class, misalnya kalau dari luar negeri, libur musim panas mau belajar, kita siapkan juga. Jadi nanti ada kelas online berjalan, nanti kalau sudah ada fasilitas kita juga bisa hadirkan. Nah kalau itu boleh berjamaah, nanti saya infokan waktunya ya, kita update lagi. Jadi itu Senin sampai Kamis dijawab. Kalau udah daftar nanti masuk web, punya pasportnya, jadi bisa ngakses langsung ke situ, bisa interaksi. Nanti kalau sudah saya dengan matang, ya dengan saya sudah belajar matang, nanti saya hadirkan masyayikh yang lain juga ya, supaya nanti ada keluasan ya, penambahan dan meluaskan wawasan, penambahan dan kedalaman pengetahuan. Khusus edisi untuk Jumat kita ada nanti hikmah-hikmah, Sabtu dengan Ahad khususnya di subuh. Nah, itu kita akan ambil materi-materi yang terkait dengan pokok-pokok kehidupan. Seperti sekarang nanti ada silsilah doa, kan nanti ada yang lain-lainnya lagi. Nah, di luar itu kita akan pisahkan. Ya, amil-amil sekarang insya Allah udah ada YouTube-nya ya sendiri. Jadi nanti edisi anak-anak nanti ada di amil-amil. Ya nanti untuk sementara ada kegiatan, nanti ada bimbingan untuk anak-anak, cara makan, cara ini nanti lewat supaya lebih nyampe ke anak-anak. Saya mintakan anak-anak saya nanti untuk berbagi. Ya nanti cara menghafal, cara berkeseharian, termasuk nanti Ahmad juga saya tunjukkan cara kami ya, untuk mungkin teman-teman punya yang efektif lagi, tapi kita bisa share. Nanti teman-teman tinggal klik aja amil-amil, itu udah ada YouTube-nya, nanti mungkin akan dimasukkan programnya ke situ. Jadi supaya yang official ini untuk belajar aja. Yang olahraga nanti udah ada UH Sport. Ya UH Sport nanti yang senang olahraga, atlet macam-macam ke situ, supaya nanti jalurnya ke situ aja. Ya yang podcast juga nanti kita bikin sendiri supaya yang ini core-nya di taklim aja ya, di dunia kita belajar saja, supaya hal-hal lain tidak masuk bercampur dan kita sulit menemukan aksesnya di situ. Ya. Ini untuk memudahkan, dan semoga Allah ridhoi apa yang kita kerjakan. Semoga Allah menyayangi kita semuanya. Tidak ada yang lain kecuali kami berusaha untuk menyampaikan yang terbaik. Sebelum saya akhiri, saya ingin menepati janji ini tadi. Ada beberapa kitab tafsir juga, saya contohkan yang paling standar lah. Ibnu Katsir kan paling standar tuh, korelasi Quran dengan Quran. Jadi ada tafsir Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, tuh kan. Nanti ada Quran dengan pendekatan bahasa, ada Quran dengan pendekatan sejarah, pendekatan sosiologis, banyak sekali ragam tafsir kita. Ini yang paling standar di sini, ini Ibnu Katsir. Ya, di surat Al-A'raf yang kitabnya sama, halaman 368, paling kanan sebelah bawah. Saya janji bacakan tadi, saya bacakan sedikit saja supaya saya menepati janji saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung ke tafsirnya karena ayatnya sudah saya bacakan, atau saya bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yukhbiru ta'ala annahu istakhraja dzurriyyata bani adama min aslabihim shahidina ala anfusihim. Yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita semua annahu istakhraja dzurriyyata bani Adam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta, mengeluarkan keturunan anak cucu Adam, sumbernya dari min aslabihim, dari tulang sulbi mereka. Nanti kita jelaskan secara ilmiah seperti apa. Syahidina ala anfusihim, dan dalam proses itu dibuat sebuah komitmen untuk bersyahadat. Mereka menyaksikan pada diri mereka, berkomitmen dengan diri mereka, annallaha rabbuhum wa malikuhum, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb yang akan merawat mereka, memberikan kebutuhan kepada mereka, seperti yang tadi saya uraikan, wa malikuhum, dan pemilik mereka. Makanya kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi ini semua punya Allah nih. Ya, kalau punya Allah berarti kan harus ikut yang punya. Ikut yang punya kan?
Oh, masa kita mau ngatur yang nggak kita punya? Ya, kita dititipin kendaraan, kan kita nggak bisa ngatur sendiri. Yang punya kendaraan, yang berikan instruksi kepada kita, nggak bisa kita klaim milik kita. Ya, makanya nggak boleh sembarangan pakai, nggak boleh sembarangan gunakan, kecuali sesuai petunjuk yang punyanya. Nah, ini juga telinga punya Allah, mata punya Allah, diri kita seutuhnya punya Allah. Makanya kalau kita mau gunakan ini harus seizin yang punya. Yang punya kasih aturan, mata ngelihat yang ini nggak boleh dilihat. Ya, telinga yang punya aturan, ini yang harus didengar, ini nggak boleh didengar. Lisan ada yang punya aturan, dia yang harus bicara, yang ini yang nggak boleh dibicarakan. Nah, makanya kalau kita dititipin mobil, yang punya minta begini, kita pakai begitu, kecepatannya harus begini, kita pakai kecepatan yang berbeda. Ini harus begini, spion kita coret-coret, ban kita kempesin, yang punya marah kan? Ya sama, mata juga kalau dipakai nggak sesuai dengan aturan yang punya marah. Telinga nggak dipakai sesuai dengan aturan yang punya marah. Ini baru diri kita. Sedangkan kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ingatnya saat ada yang meninggal aja. Sementara kita pun akan meninggal. Yang punya akan tanya, ini mata saya perintahkan begini, kenapa dipakai begini? Semua akan ditanya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Quran surah 17 ayat 36. Sungguh pendengaran, penglihatan dan hati kita, isi pikiran kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik. Ya kan? Ini baru diri kita. Ya, belum gunung, belum jalan-jalan, belum macam-macam lembah dan sebagainya. Itu punya Allah semua. Nah, makanya kalau kita berinteraksi dengan cara yang tidak benar, nggak seperti yang punya kemudian berikan aturan, ya Allah marah. Allah berikan kesan, Allah berikan pengingat. Gunung mulai batuk, kita resah, ya kan? Banjir datang, badang dan sebagainya dan seterusnya. Nah, itu ada korelasi. Nanti bab lain ya kita ngaji fikih lingkungan misalnya. Kemudian wa annahu la ilaha illahu, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tadi yang saya sebutkan komitmen untuk menuhankan Allah, bersyahadat kita, makanya kita katakan bala syahidna kama annahu ta'ala fatarahum 'ala dzalika wa jabalahum 'alaihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah atas komitmen tadi dan menjadikan manusia terikat dengan itu semua. Jadi tadi seperti yang saya uraikan, jadi semua manusia itu melekat pada fitrahnya bersyahadat, suci, bersih, ya, dengan syahadat yang tadi dia ucapkan. Qala ta'ala, Allah berfirman tadi yang telah saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya, maka hadapkan dirimu sepenuhnya kepada din. Tadi din itu adalah Islam, din adalah Islam, dan kunci Islam itu syahadat syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadapkan dirimu pada komitmen keberagaman yang benar, pegang syahadat dengan cara yang benar, yang lurus, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah kehidupan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia tercipta. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam proses penciptaan manusia itu, makhluk itu, kecuali mengakar pada fitrah tadi. Wa fi sahihaini, dan dalam hadis riwayat sahihain Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Abi Hurairah semoga Allah meridai kepada beliau, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sungguh setiap manusia tercipta berdasarkan fitrahnya. Wa fi riwayatin ala hadhil millah. Nah, tadi saya sampaikan kan di dalam satu riwayat terhadap millah. Ya, millah itu yaitu tadi kecenderungan untuk sisi agamanya, kecenderungan untuk sisi dinnya, sisi spiritualnya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka seperti halnya dia tercipta lewat fitrah itu, maka lingkungan yang akan merubah dia, keadaan dia keluar dari atau bergeser dari fitrah itu, bisa orang tuanya, bisa kerabatnya. Ya, abawa itu tidak harus diartikan orang tua ya, tapi lingkungan sekitaran terdekat. Ya, ada yang kan dia dikandung ayahnya telah meninggal, kemudian melahirkan ibunya meninggal, maka nggak relevan kalau kemudian fitrah bergeser dengan orang tua. Ya, karena pengaruh orang tua, karena kedua orang tua sudah meninggal. Ya, boleh jadi ketika dilahirkan jadi yatim piatu, bisa jadi demikian. Maka abawa di sini diartikan bisa kerabat, paman kah, misalnya bibi kah, atau lingkungan sekitaran, itu kan yang merubah dia bergeser dari fitrahnya. Seperti yang tadi saya terangkan, maka penting dijaga keadaan fitrah kita. Maka jelas ya di sini syahadat itu bukan kalimat persatuan. Ya, syahadat di sini bukan kalimat-kalimat yang semau kita menyampaikan pesannya, tidak. Syahadat di sini jelas artinya adalah komitmen untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, komitmen untuk berjanji mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada hubungan dengan persatuan babnya sendiri. Ya, ini komitmen tauhid, komitmen mendekat, yang dari komitmen itu nanti kewajiban kita adalah membuktikan komitmen, kewajiban Allah memberikan hak-hak kita. Jadi di balik syahadat itu tinggi sekali, luas sekali babnya. Jadi nanti ada terkait dengan aspek kebutuhan dipenuhi, kemudahan hidup, kelancaran rezeki, kedalaman dan keluasan pengetahuan dan sebagainya. Itu nanti terusan-terusan atau turunan-turunan dari kalimat syahadat tadi. Tapi syahadat akan menunjuk kepada satu titik, yaitu kalimat la ilaha illallah, menunjukkan makna tauhid seperti yang tadi disampaikan. Demikian teman-teman sekalian, kama tulidul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhisuna fiha min jad'a, rawi Muslim. Ada di hadis Muslim juga ya itu. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim juga an Iyad Ibn Jamar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah taala inni khalaqtu ibadi hunafa faja'atuhum asyayatin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsi, ya, ini di dalam hadis sahih Muslim juga, ya, disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menciptakan hamba-Aku, semua hamba-Aku itu dalam keadaan hunafa, keadaan yang lurus, yang sesuai fitrah tadi. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, keadaan yang sesuai fitrah, yang benar, yang lurus, terlahir dalam keadaan fitrah. Faja'atuhum asyayatin, maka kemudian ketika terlahir itu ada pengaruh-pengaruh setan,
yang diakomodasi oleh hamba-hamba dan orang-orang yang ada di sekitaran ini, diakomodasi ya provokasi-provokasi setan itu, fajtalat hum an dinihim, dan kemudian mereka setan-setan itu menggeserkan ya, memalingkan dari fitrah keberagaman mereka yang benar, wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan menjadikan mereka itu mengerjakan yang haram ya, apa yang telah aku kemudian halalkan mereka haramkan, apa yang telah aku haramkan mereka halalkan ya. Jadi ini menunjukkan semua apa yang saya baca untuk menepati janji tadi, menunjukkan kebenaran apa yang telah tadi saya uraikan, bahwa hal yang terkait kita dengan Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-7 ayat 172 adalah komitmen untuk menuhankan Allah, komitmen untuk mendekat kepada Allah, komitmen untuk beribadah, yang feedbacknya adalah diantaranya Allah akan mengabulkan apa yang kita mohonkan dari semua aspek-aspek kebutuhan hidup kita, dan diungkapkan dengan panggilan kata Rabb, yang kita panggil nama ini dalam doa-doa kita. Itu adalah intisari dari kajian kita. Sudah lebih dari 1 jam kita uraikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jumpa esok hari di waktu subuh dengan kelanjutan dari pembahasan ini. Bagian kedua, bagaimana rahasia doa dalam Al-Quran. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una faqihna ya Allah bima ta'allamna wa waffiqna li na'mala ma fahimna bih. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin waj'alna muhibbi rasulina al-karim nabiyina al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.